NIM 24031011. Saya Mahmud Amar dengan NIM 2430113699. Saya Sucitra dengan NIM 2403301019. Kami dari kelompok 3. Kami dari program studi pendidikan matematika Universitas 19 November Kolaka. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem imun dengan mata kuliah biologi umum di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Erlina SPMSI. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu 2 poin mengenai sistem imun. Yang pertama pengertian sistem imun dan yang kedua komponen-komponen sistem imun. Nah, kita bahas pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan zat asing. Nah, faktanya zat asing tak hanya berasal dari luar tubuh seperti patogen, tetapi juga berasal di dalam tubuh. Nah, zat asing yang berasal dari dalam tubuh berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan kegunaannya. Nah, zat tersebut dikenal dengan sebutan imunogen atau antigen. Kemudian next, kita lanjut ke komponen-komponen sistem imun. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh gambar ilustrasi komponen sistem imun. Di sini ada timus, ada limfa. Nah, di sini kita akan slide selanjutnya saya akan bahas lebih mendalam apa sih itu komponen-komponen sistem imun dan fungsinya ya. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponen sistem imun, yaitu pertama ada sel darah putih. Nah, sel darah putih berfungsi untuk menyerang dan menghilangkan patogen berbahaya dan membuat tubuh tetap sehat. Nah, dan yang kedua ada meningkatkan keterampilan sosial, antibodi. Nah, protein ini memiliki tubuh dari patogen dengan cara mengikat dan menghancurkannya. Nah, poin ketiga itu ada sitokin. Nah, protein ini berfungsi untuk menangkal efek samping dari peradangan dan menyembuhkan kerusakan pada jaringan. Kemudian poin keempat itu ada kelenjar getah bening. Nah, organ kecil berbentuk kacang yang berfungsi untuk menyaring produk limpa dari cairan yang mengalir dari lingkungan dari jaringan dan sel. Nah, kemudian poin kelima itu ada limfa. Organ ini menyimpan sel darah putih yang melindungi tubuh dari patogen. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaring darah dan mendaur ulang sel-sel tua serta rusak untuk membuat sel-sel baru. Kemudian poin keenam itu ada timus. Nah, timus ini adalah organ kecil yang membantu sel T atau jenis sel darah putih tertentu lebih cepat matang sebelum berpindah ke tempat organ lain dalam tubuh. Oke, next. Kemudian ada poin ketujuh yaitu sumsum tulang. Nah, jaringan lunak dan berlemak di dalam tulang ini merupakan pabrik sel darah. Nah, sel darah yang diproduksi termasuk sel darah merah. Kemudian ada kulit. Kulit adalah pelindung yang membantu mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Kemudian ada mukosa. Nah, mukosa ini membran 3 lapis melapisi rongga dan organ di seluruh tubuh. Ini mengeluarkan lendir yang menangkap patogen kemudian dibersihkan oleh tubuh. Nah, kemudian ada sistem pelengkap. Nah, ini adalah sistem sekelompok protein yang bekerja sama dengan sel-sel lain dalam tubuh untuk bertahan melawan patogen dan mempercepat menyembuhkan cedera atau infeksi. Nah, itu tadi komponen-komponen sistem imun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan sistem imun mengenai fungsi sistem imun dan jenis-jenis imun. Sistem imun memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, benda asing, zat kimia yang dapat merusak tubuh. Sistem imun bekerja dengan mengenali dan merespon ancaman seperti bakteri, virus, jamur, dan sel abnormal. Berikut adalah beberapa fungsi sistem imun. Yang pertama, merespon alergen. Sistem imun merespon zat alergen yang berasal dari luar lingkungan, seperti makanan, obat-obatan, serbuk sari, bulu binatang, dan polusi. Menjaga integritas tubuh, sistem imun melindungi tubuh dari agen lingkungan seperti mikroba atau bahan kimia. Yang kedua, melawan infeksi. Sistem imun memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Sel darah putih mengidentifikasi kuman dengan memproduksi antibodi untuk melawannya. Membedakan jaringan tubuh. Sistem imun membedakan ancaman dari jaringan tubuh
tubuh manusia yang sehat. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Sistem imun melindungi tubuh dari serangan patogen, bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta zat-zat asing yang berbahaya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis imun. Yang pertama, jenis-jenis imun berdasarkan sumber. Yang pertama, imun alami. Imun alami adalah perlindungan terhadap penyakit menular tertentu yang Anda peroleh setelah menderita penyakit tersebut. Saat Anda sakit, sistem kekebalan tubuh Anda akan aktif dan melancarkan serangan untuk membersihkan. Yang kedua, imun yang diperoleh. Imun diperoleh adaptive immunity adalah sistem pertahanan tubuh yang diperoleh setelah kontak dengan patogen. Vaksin atau penyakit. Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan kedua tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Next. Jenis imun berdasarkan waktu. Imun jangka pendek. Imun jangka pendek adalah respon imun yang terjadi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah paparan antigen. Imun jangka pendek teraktivasi dalam beberapa jam hingga hari setelah paparan antigen. Yang kedua, imun jangka panjang. Imun jangka panjang, imunitas jangka panjang adalah kemampuan tubuh untuk mengingat dan mengenali antigen yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat merespons kembali cepat dan efektif jika terpapar kembali. Next. Jenis imun berdasarkan mekanisme. Imun humoral. Imunitas humoral adalah proses kekebalan yang melibatkan produksi antibodi oleh limfosit B untuk melawan mikroba dan toksin ekstraseluler. Itulah tadi pembahasan mengenai fungsi imun dan jenis-jenis imun. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut saya akan membahas bagaimana cara kerja sistem imun. Di sini ada contoh gambar ilustrasi cara kerja sistem imun. Next. Di sini saya akan membahas cara kerja sistem imun. Yang pertama, pengenalan patogen. Sistem imun mengenali patogen melalui reseptor spesifik pada permukaan sel. Yang kedua, aktivasi sel imun. Sel imun seperti neutrofil, makrofag, dan limfosit diaktifkan untuk merespons patogen. Yang ketiga, mengeluarkan sitokin. Sel imun mengeluarkan sitokin yang merupakan protein yang memfasilitasi komunikasi antara sel-sel imun. Dan yang keempat, fagositosis. Sel-sel imun menelan dan menghancurkan patogen. Adapun yang kelima, aktivasi komplement, yang mana sistem komplement diaktifkan untuk menghancurkan patogen. Dan yang keenam, respon inflamasi. Sistem imun mengaktifkan respon inflamasi untuk mengisolasi patogen. Next. Yang ketujuh, aktivasi sel T. Sel T diaktifkan untuk menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi. Yang kedelapan, aktivasi sel B. Sel B diaktifkan untuk menghasilkan antibodi. Yang kesembilan, menghancurkan patogen, di mana patogen dihancurkan oleh sel-sel imun dan antibodi. Yang kesepuluh, membentuk memori imun. Sistem imun membentuk memori imun untuk mengingat patogen. Yang kesebelas, mengaktifkan imun. Sistem imun siap untuk merespon patogen yang sama di masa depan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sistem imun. Yang akan saya bahas di sini yaitu gangguan pada sistem imun dan cara menjaga sistem imun. Yang pertama yaitu gangguan pada sistem imun. Ada beberapa gangguan pada sistem imun, yaitu yang pertama, penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri. Contohnya yaitu lupus dan diabetes tipe 1. Yang kedua yaitu imunodefisiensi, yang dimana imunodefisiensi ini adalah kondisi di mana sistem imun melemah sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Contoh penyakitnya itu yaitu adalah HIV atau AIDS. Selanjutnya, gangguan yang ketiga yaitu alergi. Alergi sendiri
ibu, serbuk sari, dan makanan tertentu. Baik, yang kedua yaitu cara menjaga sistem imun. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem imun kita. Cara yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi. Pertama, perbanyak makan sayur dan buah karena kandungan vitamin dan mineral sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Yang kedua yaitu mengonsumsi protein karena protein membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga yaitu batasi makanan olahan karena makanan olahan seringkali tinggi gula, garam, dan lemak jenuh yang dapat melemahkan sistem imun. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam dalam setiap malam dan hindari begadang karena begadang dapat mengganggu produksi sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Minimal 30 menit per hari. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat sistem imun. Kedua, pilih olahraga yang menyenangkan karena dengan begitu kamu akan lebih rajin berolahraga. Yang keempat yaitu kelola stres. Kita dapat mengelola stres dengan cara melatih pernapasan dalam dan mencari kegiatan yang menyenangkan karena hobi dapat membantu mengalihkan pikiran dari stres. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan. Kita dapat menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan secara teratur dan membersihkan lingkungan sekitar karena lingkungan yang bersih dapat mengurangi paparan terhadap kuman. Yang keenam yaitu minum air putih yang cukup. Minimal minum air putih 8 gelas sehari karena air putih membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membuang racun. Yang ketujuh yaitu hindari alkohol dan rokok. Rokok dan alkohol melemahkan sistem imun. Keduanya dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. Yang kedelapan yaitu konsumsi suplemen dan vaksinasi. Vitamin C, D, dan zinc C suplemen dapat membantu meningkatkan imunitas, tetapi harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Yang kedua, vaksinasi. Vaksin dapat membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Baik, itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari seluruh materi sistem imun, di mana sistem imun pada tubuh berperan krusial dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh dengan melakukan serangkaian mekanisme pertahanan seperti mengenali dan respons terhadap benda asing. Benda asing sendiri yang dimaksud adalah patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Beberapa patogen tersebutlah yang menimbulkan gangguan dan kerusakan pada tubuh seseorang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan pesan dari dosen pembimbing kami yaitu Ibu Ervina SPMSI, di mana pesannya akan selalu kami ingat sampai kapanpun. Pesannya itu, sayangi tubuh kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada tubuh kita karena tubuh kita telah berjasa kepada kita dan tetap bertahan sampai sekarang ini. Dan pesan dari kami, sayangi tubuh kita,